Nutrition Pons of Discussion. Oke, pada kali ini sekarang IPOS lagi ada di segmen yang tidak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu di segmen Sambal. Sajian Mahasiswa berprestasi Elektro. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang menarik yang membanggakan nama Elektro di dua bidang. Pertama di bidang akademik dan satu lagi di bidang olahraga. Langsung aja yuk kita panggil kedua narasumber kita. Yang pertama adalah mahasiswa berprestasi dengan IPK 3,9 dan aktif di berbagai organisasi. Beliau berhasil menyeimbangkan antara organisasi dan akademik. Nah, untuk narasumber yang kedua ini tidak kalah hebat ya. Dia adalah seorang atlet aktif pencak silat dan baru saja dia menjuarai perlombaan invitasi mahasiswa dan mendapatkan medali perunggu. Kita panggilkan Kak Fadil. Oke, jadi sebelum mulai podcastnya, boleh dari Kak Genta dan Kak Fadil untuk perkenalkan dirinya. Oke, izin ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Genta Perdana Timur, bisa dipanggil Genta atau Gen. Saya dari kelas Toli 4B. Kebetulan saya diundang nih dari teman-teman panitia IPOS buat jadi narasumber di bidang akademi. Mungkin selanjutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari Broadband Multimedia 2A. Saya juga diundang sama teman-teman panitia IPOS. Oke Nin, kan ini kita di segmen sambal ya. Kayaknya nggak cocok deh kalau kita nggak ada sambelnya nih. Oh iya benar-benar, tapi kita kan udah nyediain sih sebenarnya, Raf. Apaan tuh? Coba teman-teman. Sesuai namanya ya. Iya. Namanya sambal. Oke, jadi untuk Kak Fadil dan Bang Genta boleh nanti sambil Sembari makan. ya, Oke. sambil makan. Kita ngobrol-ngobrol lah di sini gitu. Baik. Oke, jadi yang pertama ini sebelumnya kita sangat berterima kasih kepada Bang Genta dan Fadil karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berusaha menginspirasi gitu, ingin berbagi Amin. motivasi. Nah, terus Pertama-tama boleh dong Bang Genta cerita bagaimana caranya menjaga IPK tetap tinggi dan menyeimbangkan waktu di organisasinya. Ini saya cerita langsung ke pengalaman aja ya. Itu kan saya masuk ke Politeknik ini kan saya tuh dari SMK. Jadi bisa dibilang emang dari segi praktek itu lebih unggul lah dibanding anak-anak SMA. Sehingga pas masuk Politeknik pun jadi ibaratnya bisa beradaptasi lebih cepat karena sudah terbiasa dengan praktek itu. Dan yang saya pelajari itu pun bidangnya linear dengan waktu saya SMK. Jadi nggak terlalu susah untuk ngejaga IPK lah. Tapi untuk awal-awal tuh pasti namanya kita mahasiswa baru ya, itu pasti bakalan kaget dengan entah itu mata kuliah yang ada dan apa yang dipelajari gitu. Sama saya pun kaget gitu ketika awal-awal. Cuman waktu awal-awal tuh gimana sih cara saya supaya bisa adaptasi, itu sebenarnya dengan cara di mapping cara belajarnya. Gimana cara mapping belajarnya? Cara mapping belajarnya itu kita pada awal perkuliahan itu kan dosen itu di setiap mata kuliah itu maparin RPS kan. Nah sebelum itu tuh cara saya ya, itu saya udah ngeliat tuh RPS dari tiap mata kuliah. Nah ketika saya udah ngeliat RPS dari tiap mata kuliah itu, saya selalu sempetin buat belajar sebelum itu diajarkan oleh dosennya gitu. Misal pertemuan minggu ini belajarnya ini, saya udah pelajarin duluan. Belajarnya dari mana? Belajarnya itu saya dari YouTube dan juga dari website-website. Kayak saya kadang suka belajar lewat video-video ruang guru, video Kuiper, ataupun kalau ada itu namanya Scholar. Nah itu ngebantu saya banget buat belajar. Paling kalau buat selanjutnya itu tinggal menyesuaikan aja. Yang penting tuh konsisten. Awal-awal tuh pasti kita ya namanya mahasiswa, apalagi ya mahasiswa baru, itu pasti rasa-rasa malas tuh pasti ada. Malah mungkin ya awal-awal tuh saya juga nggak langsung konsisten, kayak lebih banyak waktu kosongnya lah. Nah gimana saya manfaatin waktu kosongnya ini, yaitu saya beneran paksa buat kayak
ayo udah deh besok kan pertemuan ini, coba deh belajar dulu, nggak usah lama-lama, cukup kayak 1 jam atau 2 jam itu cukup. Ya dengan cara kayak gitu alhamdulillahnya yaitu ketika pas dosennya udah ngajarin itu saya jadinya lebih aktif karena udah tahu duluan kan materinya. Nah dengan cara kayak gitu juga poin selanjutnya tuh buat dapetin IPK itu IPK tinggi ya khususnya itu kita harus dekat sama dosen. Gimana tuh Bang caranya bisa biar dekat kita ya. meraih apa ya perhatian dosen gitu. Cara ngeraih perhatian dosen ya, ini cara yang saya terapin tuh pertama paling gampangnya itu aktif nanya, sama kalau bisa itu tata bahasanya itu dicoba diperbagus. Kayak ketika kita lagi nanya di kelas itu tata bahasanya ketika bertanya itu diperbagus gitu. Dengan kayak gitu dosen tuh udah ada melirik ke kita lah, dia itu bisa gampang kenalin kita. Nah ketika udah dosen gampang kenalin itu biasanya dia tuh udah gimana ngomongnya, ini dari dosennya pun udah tertanam kayak oh si ini lagi nih yang aktif. Nah dengan tertanam kayak oh si ini yang aktif itu secara tidak langsung tuh mempermudah dosen buat ngasih penilaian. Jadi kayak wah kayaknya si ini bisa, makanya ketika udah aktif itu gampang lah buat dapat IPK yang tinggi bisa dibilang. Nah sambil makannya menyantap Makan. Fadil biar enggak apa ya, Sambal apa nih? enggak canggung gitu. Ini bikin sendiri sambalnya? sambal rujak Bikin atau beli? dulu bikin sendiri. Ya. Kayak untuk berarti itu tadi adalah cerita perjalanan dari Bang Genta sendiri untuk meraih IPK yang tinggi. Dan untuk Kak Fadil sendiri nih, sejak kapan sih Kak Fadil itu menekuni pencak silat dan apa yang membuat Kak Fadil bertahan sampai sejauh ini? Saya menekuni pencak silat ya. Itu mulai serius itu waktu SMA kelas 2, yang dimana waktu itu kayak kalau di SMA itu murid berprestasi bakal dipanggil ke depan kalau di saya ya. Iya, jadi kayak saya tertarik nih, saya pengen gitu. Saya iri ke teman-teman kelas saya yang memang berprestasi di pencak silat juga. Jadi waktu itu saya diajak buat mengikuti itu silat. Ya awalnya saya coba-coba, tapi lama kelamaan tuh saya jadi suka gitu gimana cara latihannya, terus juga nilai-nilai budaya yang ada di pencak silat, dan juga kayak semangat dari teman-teman saya yang bikin saya juga ikutan semangat gitu. Terus juga kalau untuk alasan bertahan ya menurut saya karena pencak silat itu ngajarin saya banyak hal. Yang pertama gimana cara saya supaya disiplin buat latihannya, gimana saya kontrol diri saya, dan juga gimana cara saya biar gak egois lah. Ibaratnya misalnya kalau di pertandingan itu kita mau itu gak boleh sama-sama ngeluarin ego gitu. Kita sama-sama tenang, karena yang pastinya kita tuh pikiran itu sama-sama lagi stres lah ibaratnya, yang ini musuh kita juga ya. Iya, musuh kita juga kan stres ya, kita juga sama, tapi gimana cara kita mengontrol itu gitu. Dan menurut saya kayak pencak silat itu bukan cuma olahraga, tapi juga bagian dari hidup saya sekarang. Jadi tadi selain pencak silat sebagai olahraga juga itu bisa menjadi latihan untuk diri sendiri, latihan mental istilahnya gitu ya. Banyak mengajarkan dari pencak silat ini. Arti apa? Arti kehidupan. Arti Oke, terus yang selanjutnya. Wah, di balik semua prestasi yang abang-abang punya kan pasti ada beberapa tantangannya juga tuh. Boleh dong di-share ke kita apa aja tantangan terbesar yang abang-abang pernah rasain di dalam bidangnya abang-abang masing-masing? Tantangan tuh paling ketika banyak hal itu terjadi, ada banyak hal yang harus kita selesaikan lah. Contohnya apa? Kalau di saya itu kan, saya waktu dulu juga sempat sering banget ikut kompetisi lomba. Terus di satu sisi akademiknya harus dijaga, terus ikut kompetisi lomba, dan ada kepanitiaan juga. Nah 3 hal itu tuh bisa dibilang menyita waktu kan. Dari segi akademik tuh bakalan banyak project, terus laprak dan segala macam. Dari segi yang kepanitiaan itu bakal ada rapat-rapat untuk ngomongin ini ngomongin itu, persiapan untuk kegiatannya. Dan dari segi kompetisi itu
kita harus istilahnya, kalau saya kan kompetisi itu kompetisi PLC, itu latihan soal supaya nanti pas hari H itu bisa mengerjakan dengan lancar. Nah, ketika tiga-tiganya ini itu dijalanin itu jujur stres itu ada. Nah, gimana sih kalau cara saya manage tiga-tiganya ini ya? Kalau dari cara saya manage tiga-tiganya ini tuh biasanya saya udah buatin lah skala prioritasnya. Jadi mana dulu yang harus saya kerjain, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, saya udah ngelis tuh dari mulai skala prioritas. Kalau buat saya sendiri yang saya prioritas utama itu tetap akademik itu tetap nomor 1. Kemudian yang kedua nih, ini opsional antara yang lomba tadi sama kepanitiaan tuh itu berjalan bersamaan. Tapi kalau saya sendiri lebih seringnya ke yang kepanitiaan dulu. Untuk yang lomba itu saya agak terbelakangi karena bisa dibilang itu nggak terlalu banyak lah tas-tasnya atau tugas-tugasnya. Nah, jadi ketika udah di breakdown kayak gitu, selanjutnya itu saya pakai teknik namanya itu, kalau kalian tahu ya, itu Pomodoro. Teknik Pomodoro. Nah, Pomodoro tuh gimana sih? Contoh di akademik nih, saya itu misal ada tugas project itu kan banyak ya, maksudnya bisa di breakdown. Kita mulai dari kayak persiapan nih mau bikin alat apa, terus nanti beli bahan dan segala macem. Nah, itu ketika udah di breakdown itu saya terapin Pomodoro. Jadi saya timerin biasanya pakai jam tangan, itu sekitaran waktu, misal saya mau persiapan bikin proposalnya atau laporannya, itu pertama saya bikin kerangka dulu. Nah, itu ketika bikin kerangka itu saya atur waktu set 25 menit. Udah ketika 25 menit itu saya langsung lanjutkan bikin kerangkanya. Habis itu setelah 25 menit selesai itu break dulu, biasanya saya 5-10 menit. Nah, setelah itu lanjut lagi. Nah, dengan rapin waktu-waktu kayak gitu, itu jujur lumayan ngebantu karena jadinya ini pressure juga, tapi pressure-nya baik, kayak dikejar-kejar waktu gitu. Dalam 25 menit tuh harus kayak biar maksimalin. Nah, dengan cara kayak gitu tuh itu ngebuat tugas-tugas yang tadinya saya kelihatannya banyak nih itu selesai gitu, sedikit-sedikit selesai. Dan itu ngebantu saya juga konsisten buat ngelakuin kegiatan-kegiatan lain. Jadinya buat waktu yang dipakai tuh itu benar-benar dimaksimalin. Dan itu ngurangin banget distraksi saya buat entah itu scroll handphone ataupun ngemil dan segala macem. Jadi yang saya pakai itu teknik Pomodoro tadi. Kayak gitu sih. Kalau buat Kak Fadil sendiri? Cara atur waktu saya ya, kalau yang tadi pastinya kita harus tahu prioritas. Kalau misalnya saya lagi dekat-dekat sama jadwal pertandingan nih, tentu saja yang saya prioritasnya itu kayak latihannya, jaga kondisi badan saya, itu yang paling saya prioritasin. Tapi terlepas dari itu juga saya kayak ngatur waktu gimana saya bisa belajar nih di sela-sela kegiatan saya. Saya masih waktu luang buat belajar materi yang bakal saya pelajarin di hari kemudiannya, dan menurut saya itu efektif juga karena jujur aja kalau misalnya buat tanding itu tuh kita harus mempersiapkan banyak hal gitu ibaratnya, kayak mental saya juga harus dijaga karena jujur kayak stres banget lah Pasti. Iya. Kayak tekanan di mana-mana gitu. Misalnya kayak harapan orang harus juara 1 gitu. Iya. Jadi saya juga ingatkan buat istirahat yang pastinya. Nah, dari Bang Genta sama Fadil ini berdua pernah merasa males gak gitu? Pernah. Kayak males kan karena, nah terus apa sih yang misal apa ya, maksudnya motivasi untuk menghilangkan rasa malas itu biar kita tuh apa ya, jadi kembali ke jalan yang bener lah gitu. Motivasi ya. Kalau saya pribadi tuh jujur motivasi utamanya tuh dari diri sendiri dan dari orang lain. Dari orang lain tuh maksudnya kayak gimana? Ini kan kebetulan saya tuh dari SD, SMP sampai SMK gitu, alhamdulillah selalu masuk 5 besar lah. Jadi kayak orang lain pun melihat saya tuh punya ekspektasi lah. Nah, saya ngerasa ekspektasi orang lain itu tuh kayak ayo dong, orang lain udah
berharap kita begini, masa ya dari kitanya nggak bisa mengusahakan gitu. Nah itu yang saya jadiin motivasi. Terus juga saya juga jujur motivasi terbesar tuh dari orang tua, karena orang tua saya tuh, saya kan anak pertama. Nah saya punya adik-adik kan. Nah ketika saya punya adik-adik saya udah mulai pada gede tuh, saya pengen adik-adik saya tuh punya sosok abang atau sosok kakak yang bisa diandelin, yang bisa dibanggakan gitu. Jadi kayak dengan hal itu pun saya jadi termotivasi buat supaya nanti adik-adik saya bisa ada yang ngajarin, supaya nanti adik-adik saya punya role model. Makanya itu jadi motivasi buat saya supaya bisa untuk terus mempertahankan lah dari segi prestasi yang ada gitu. Tapi itu sama Bang Gentat berarti tidak dijadikan sebuah tekanan ya gitu. Tekanan pasti ada, cuman karena itu tadi saya tuh udah lumayan terbiasa, kayak orang lain pasti ngeliat saya gini. Jadi karena udah terbiasa dari tekanan itu, ya itu udah hal yang gak gimana juga. Oh, iya. Tekanan itu pasti, cuman udah jadi hal yang biasa. Dia tidak terlalu Betul. diambil Betul. pusing gitu ya. Betul. Dari Kak Fadil sendiri gimana nih? Kalau untuk rasa malas ya tentunya pasti ada ya. Rasa malas itu apalagi misalnya mau latihan, apalagi misalnya berangkat latihannya kayak gimana, itu bikin malas banget. Apalagi kita gimana cara kita tuh tetap konsisten di dalam olahraga gitu, karena emang fisik tuh harus benar-benar dijaga gitu, buat jaga stamina tuh harus benar-benar dijaga gitu. Biasanya tuh saya ngelakuin hal-hal yang saya suka, misalnya kayak nonton atau nongkrong gitu, biar rasa bosannya itu hilang gitu. Menurut saya kayak rasa bosannya itu datang tuh waktu misalnya kita tuh lagi press diri kita benar-benar neken buat harus latihan terus, tapi kita tuh lupa buat istirahat gitu. Nah itu jadi tekanan. Dan kalau Bang Kira tadi motivasinya dari orang lain, kalau saya sendiri tuh dari diri saya sendiri gitu. Saya punya target nih, misalnya saya di PNJ ini saya masuk politeknik karena saya pengen ikutin event yang 2 tahun sekali itu Porseni, iya. Dan nanti akan ada tahun depan ya, 2026. Ya makanya saya emang kayak kalau saya berhenti di tengah jalan nih saat ini, gimana impian saya buat ngikutin event itu gitu. Karena jujur aja saya masuk ke sini tuh karena emang pengen ikut Porseninya aja gitu sih. Gila motivasi Porseni ya. Iya, Plot twist ya, plot twist. Gitu aja sih. Oke, buat Bang Gita ada tips belajar gak? Gimana biar cara kita mempelajari sesuatu itu lebih efektif dan lebih cepat dibanding orang-orang yang lain gitu. Dan kalau buat Bang Fadil, boleh dong tips buat menjaga stamina dan semangat agar tetap konsisten lagi. Kalau tips belajar ya, dari saya pribadi, tips belajar itu nggak bisa setiap orang tuh sama cara belajarnya. Jadi sebisa mungkin temuinlah cara belajar kalian sendiri yang menurut kalian itu cocok dan itu efektif gitu, terasa bermanfaat di diri kalian itu terasa. Karena kalau dari saya sendiri, cara belajar saya itu saya selalu push, bener-bener push, nggak bakal berhenti belajar sampai satu topik itu udah saya kuasain. Contoh, saya pelajarin buat turunan dan integral. Nah, ketika saya udah mutusin buat pelajaran itu, saya tuh bakal bener-bener push diri saya buat coba bener-bener pahamin konsepnya itu apa, sampai tolak ukur saya ketika saya udah menguasai itu, tolak ukur saya itu saya udah bisa ngerjain latihan-latihan soal itu dengan gampang. Jadi tips dari saya sih, ketika awal itu pelajari nih konsepnya itu apa, dari tujuan dari mata kuliah itu apa. Nah, ketika udah tahu tujuan dan konsepnya, itu coba langsung ke latihan soal. Tolak ukur kalian itu bisa dibilang udah menguasai atau belum dari si latihan soalnya tadi. Kalian sendiri yang bisa nentuin. Ketika kalian udah ngerasa kalian ngerjain latihan-latihan soal itu udah mulai mudah, nah itu titik kalian bisa dibilang kalian udah menguasai. Nah, ketika udah menguasai itu udah bisa dibilang udah cukup untuk mempelajari bidang itu, langsung lanjut pelajari yang lain gitu. Itu kalau caranya saya. Kalau buat Bang Fadil, Kalau untuk jaga stamina ya, yang pastinya yang pertama pola tidur yang baik, pola
makannya juga Isi. juga apa namanya Olahraga. iya olahraga ya tentunya. Biasanya saya itu olahraga itu di hari Sabtu Minggu atau pas latihan silat di PNJ hari Selasa, Kamis sama Sabtu itu biasanya saya ngeluangin waktu buat olahraga dan juga jaga kondisi saya gitu. Karena dan misalnya kan dari dekat-dekat pertandingan nih hamin 3 bulan itu kita tuh di PNJ sendiri ya di 1 bulannya itu kita tuh gak boleh makan pedas. Ada pantangan ya berarti ya. Iya, minum-minuman dingin tuh sebenarnya gak boleh karena konon katanya itu bisa ngaruh ke stamina. Dan emang menurut saya emang ngaruh banget ya. Kalau misalnya kita makan makanan pedas kayak cepet Oh ya Serat, Pak. iya, ya radang juga mungkin ya. Kayak napasnya juga gak keatur gitu. Oh, iya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Oke. Tapi kalau misalnya harus tahan-tahan makanan gitu, dari kamu sendiri caranya itu gimana ya? Maksudnya pasti ada nggak sih keinginan kayak pengen makan Ya, ini? pengen makan pedas gitu. Iya. Iya, mungkin pernah ada ya bang. Tapi karena emang saya itu kurang ya sama makanan pedas, Oh, karena kurang. apa ya sakit banget perutnya. Iya, jadi lebih gampang buat saya lewatin ya paham, gitu. paham. Nah, terus kalau untuk esnya juga, Iya, jadi kalau kayak gitu tuh. misalnya kalau es emang sulit ya bang. Jadi waktu pertama kali tanding saya di SMA, kan itu gak dibolehin minum es sama sekali. Jadi karena mungkin dari situ terbiasa, saya itu bener-bener gak pengen gitu minum air es itu. Oh, Jadi karena di rumah dari- minum air anget aja karena emang kebiasaan jadinya. Kebiasaan. Emang Habit kebetulan ya. emang dari kebiasaan ya. Iya jadi kebiasaannya. Paham. Berarti dari awal memulai karir di pencaksilat itu juga udah gak apa ya maksudnya udah terbiasa lah gitu ya sama yang makanan-makanan ini. Iya, sebenarnya emang udah terbiasa tapi emang kayak kadang kegoda pengen Ah. makan itu. Tapi emang misalnya lagi pengen makan ini nih, misalnya junk food gitu. Tapi saya juga harus olahraganya harus lebih dari ini. Oh, Kalau saya jadi- gitu. Jadi nambah Penanggulangan Iya. kamu gitu, misalnya kamu emang ternyata bener-bener pengen makan junk food, ketika udah makan junk food, ya olahraganya kamu naikin. Iya, naikin. Oh, paham. Intensitasnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini siapa sih role model teladan buat Bang Genta dan Kak Fadil yang bisa menjadikan apa ya kalian ada di posisi saat ini gitu? Boleh. Role model ya. Iya. Kalau dari saya sendiri itu ada 2 role model. Yang pertama itu ayah saya. Yang kedua tuh ada influencer lah. Itu kalau kalian tahu itu Jerome Pauline. Nah, saya role model saya itu ayah saya karena ayah saya juga kebetulan tuh sarjana S1, sarjana serata 1 itu di teknik elektro. Makanya saya benar-benar pengen ikutin ayah saya lah di teknik elektro ini. Terus kalau untuk Jerome Pauline tuh waktu masa-masa dari SMP sampai SMK itu saya suka banget nontonin video-videonya Jerome Pauline karena menginspirasi lah buat saya jadi gak malas belajar, jadi kayak pengen rajin. Dan dulu pun saya tuh emang ingin mengarah ke magang ke Jepang. Jadi saya juga emang dulu pengen ke Jepang gitu. Dan di SMK saya dulu emang ada pelajaran bahasa Jepang juga dan bisa diarahin ke magang. Cuman akhirnya pilih ke perguruan tinggi karena waktu itu lagi COVID. Jadi buat yang magang itu ditutup. Akhirnya saya pindah jalur lah. Tapi sampai sekarang itu saya masih kadang suka nontonin video-video Jerome Pauline karena ya matematika gitu. Gak tau kenapa suka aja nonton matematika. Berarti kalau ada kalau ada exchange nih misalkan ke Jepang, berarti Bang Genta kemungkinan akan mencoba gitu ya? Iya pasti nyoba. Pasti nyoba. Pasti nyoba. Tapi kalau misalnya kan dari saya pribadi ya bang, ya saya juga pengen ke Jepang. Tapi sekarang nih bang, waktu saya emang lagi kuliah-kuliah kan gitu. Pernah gak sih ada keinginan buat langsung kerja aja gitu, gak lanjutin ini? Gitu. Karena soalnya saya kemarin sempat berpikir, gimana ya nanti kalau perang dunia ketiga saya takut. Ketiga ya? Iya nanti saya lulus udah perang gimana kan gitu. Makanya saya pikir kayak kalau kerja sekarang saya punya uang sekarang saya bisa apa namanya? Ya masih muda bisa nikmati masa mudanya sekarang kan gitu. Pernah gak sih kepikiran buat langsung kerja aja gitu? Kalau dari saya jujur enggak sih, karena kalau saya tuh punya pola pikir yang kerja itu emang penting, tapi di perkembangan yang sekarang tuh gelar itu emang butuh. Iya. Jadi kalau kerja doang tapi nggak dibarengi gelar itu kadang juga bisa penghambat.
Jadi menurut saya juga buat punya pemikiran kayak gitu tuh nggak salah. Tapi kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah sih kepikiran mau kayak kerja dulu sekarang kuliah tinggalin. Karena menurut saya pekerjaan dan juga gelar itu dua hal yang berkaitan lah. Dan untuk sekarang sih karena masih muda ya, lebih baik mengejar gelar dulu gitu. Memang bisa nanti-nanti, cuman kalau nanti-nanti tuh jatuhnya kita cuman mengejar gelarnya aja, bukan dapat ilmunya. Kalau sekarang nih karena masih muda juga, jadi mengejar gelar sekaligus mencari ilmunya itu bisa benar-benar nangkep, bisa benar-benar dapat gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, tadi berarti role modelnya Bang Genta udah. Sekarang kita ke Kak Fadil. Siapa? Kalau saya banyak terinspirasi dari pelatih saya pastinya, karena mereka tuh benar-benar ngajarin saya banyak hal gitu. Kayak saya tuh harus gimana nih, saya dikasih contoh bang, kayak jalan saya tuh harus kesini nih, misalnya kalau pengen kesini saya dikasih jalan, iya benar-benar diarahin gitu. Beda sama Bang Genta yang tadi apa role modelnya ayah, iya kalau saya tuh dari keluarga saya tuh jujur aja gak ngedukung gitu di silat ini, karena lebih ke khawatir cedera kan gitu, resikonya patah tulang dan segala. Apalagi kemarin kan ada sempat yang meninggal gara-gara ini kan, makanya lebih ke khawatir aja sih. Tapi kalau untuk role model sendiri dari pelatih saya, terus juga ada atlet Indonesia namanya Bang Hanifan Yudhati Kusuma. Dia atlet dari Bandung juga, udah kayak punya banyak banget gelar nih, internasionalnya juga, nasional banyak banget pokoknya. Jadi itu saya benar-benar terinspirasi gitu. Awalnya saya juga pengen gitu kayak dia bang, kayak oh dia keren banget nih bang, iya kayak ngebanggain Indonesia juga kan. Tapi lama kelamaan tuh saya mikir gitu, kalau itu tuh udah gak sejalan sama saya sekarang gitu. Saya di sini target saya tuh jujur aja target saya di sini cuma personil aja. Iya, tapi kalau emang ada rezeki dan lebih tuh saya lanjutin gitu. Gitu aja sih. Tadi kan sempat disinggung ya kalau orang tua Kak Fadil sendiri ini kurang mendukung. Nah, gimana caranya Kak Fadil itu meyakinkan nih, misalkan ketika mau tanding, gimana caranya meyakinin kalau keluarga gitu biar bisa kan kita juga maksudnya tanding tuh harus membawa doa atau ridho dari keluarga sendiri kan. Nah, itu gimana caranya ngeyakinin keluarga Kak Fadil sendiri? Kalau dari sisi ibu yang pasti saya akan selalu yakinin gimana saya kayak janji juga akan kenapa-napa gitu. Padahal kan kita nggak tahu kemudian kayak gimana kan gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi abang atau tante yang lain, saya kadang kabur gitu kayak iya, karena mereka tuh kan yang sekarang lebih itu kan abang gitu. Kayak kalau mereka tahu tuh saya lebih takut gimana nanti gak diizinin lagi buat silat. Makanya saya waktu kemarin tanding ini nggak untuk dicontoh ya. Jadi saya bilangnya kan dapat dispen. Iya, saya bilang saya tetap kampus, saya berangkat kampus, tapi saya ke Jakarta buat tanding gitu. Jadi kalau untuk sisi apa saya biasanya kabur-kaburan sih. Berarti sejauh ini belum bisa nge-reach hati kakak dan kakak Bang Fadil sendiri gitu ya? Iya betul, karena kadang kakak saya tuh mikir saya diikut di sini tuh gak ada itunya bang, kayak gak ada outputnya. Misalnya saya orang sekarang tuh kayak udah punya pengalaman di bidang yang lain yang bakal berguna di masa depan, bisa ngasih uang juga. Tapi di sini saya bisa apa? Yang dia pertanyakan tuh kayak apa gitu, kayak gitu. Saya bisa ngasilin apa gitu. Prospeknya itu ngapain gitu? Iya. Sekarang. Jadi mereka tuh lebih takut nanti saya di masa depan tuh nggak punya bekal ibaratnya di kerjaan yang akan datang, karena siapa sih mau ngerjain pencak silat kan gitu. Iya. Saya juga gak mau kalau misalnya kayak kalau benar-benar diseriusin harus jadi atlet. Iya, harus langsung ya jadi atlet itu aja maksudnya. Gitu aja. Nah, terakhir nih dari kita mau minta tolong lah gitu ke Bang Genta dan Kak Fadil untuk memberi pesan kepada teman-teman yang mau mulai berprestasi tapi mereka tuh masih ragu gitu. Buat kalian-kalian ya yang gitu merasa punya potensi tapi malu-malu atau tertahan sesuatu, itu coba dilewatin batas dinding itu. Mulai dari hal kecil dulu aja, kayak mulai contoh lebih aktif di kelas, terus coba kalian cari juga minat kalian tuh di mana gitu loh. Di kuliah ini kalau bisa jangan cuman ya di akademik aja, coba cari minat kalian di mana dan gali itu.
ketika kalian udah tahu itu benar-benar dicoba, jangan takut untuk nyoba gitu loh. Gagal itu nggak apa-apa, gagal itu proses. Dari berkali-kali kegagalan itu, dari panjangnya proses itu pasti menghasilkan sesuatu, dan itu pasti kerasa ke depannya. Jadi buat kalian yang belum nemu itu apa minat kalian di mana, terus kalian ngerasa nggak punya arah, cari itu dulu sampai bener-bener kalian ngerasa udah nemu, dan coba lakuin sebuah gerakan gitu untuk menjadi yang berprestasi. Paling itu aja sih. Saya oke, bingung nih. Buat semuanya mungkin menurut saya jangan pernah ngerasa takut ya, mulai aja dulu, karena kita tuh gak akan tahu gitu kalau kita belum mulai itu. Dan untuk prestasi itu jangan terlalu terobsesi gitu. Gak apa-apa pelan-pelan tapi jalan gitu, daripada cepet-cepet tapi berhenti di jalan gitu. Iya. Karena justru dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal gitu. Tuh, berarti untuk teman-teman semua nih ya yang sedang ragu untuk berprestasi, tadi pesannya udah disampaikan bahwa kita tuh tidak boleh untuk ragu. Jadi kita harus pelan-pelan gitu mencoba mengenali diri sendiri, minat kita kemana, potensi kita apa gitu. Jangan sampai teman-teman malah terus-terusan berada di zona nyaman. Betul. Oke, Wah, udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak ya buat Bang Genta dan Bang Sama-sama. Fadil untuk meluangkan waktunya dan berbagi kisah menginspirasi buat kita semua. Oke, semoga segmen kali ini bisa menginspirasi teman-teman elektro semua dan amin. semakin banyak mahasiswa elektro yang berprestasi dan Amin. membanggakan gitu. Lalu jangan lupa untuk Follow podcast. follow podcast ini. Jadi jangan sampai kalian stuck di episode ini. Soalnya di episode selanjutnya lain. pasti ada segmen yang lebih menarik. Jangan lupa juga untuk follow IG HME dan subscribe YouTube HME Elektro. Yes.